Aman-aman, ada bojone. Saya izin memulai nggih, Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pagi hari ini. Pak. Nah, kalau Sehat, Bapak menanyakan kabar hari alhamdulillah. ini, nanti Luar biasa Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa Allah Allahu Akbar. Akbar. Yes, 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 yes. yes. Bagus, terima kasih. Dan untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, marilah kita tepuk semangat bersama-sama. Ya, masih ingat ya tata cara untuk tepuk semangat? Mari kita mulai bersama-sama. Tepuk semangat. Ah, Semangat. Semangat. Bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Pak Fikri di mata pelajaran PAI dan sebelumnya Pak Fikri tanya juga tadi sudah, pagi sudah sholat subuh Pak. semua ya. Pak. Alhamdulillah, pinter semuanya karena kalian sudah kelas 5. Jadi Pak Fikri ingatkan kembali untuk selalu disiplin dan tertib dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena itu adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai umat Islam. Juga Bapak menyampaikan, mengingatkan lagi untuk selalu semangat belajar demi masa depan kita semuanya yang lebih baik. Siap ya anak-anak? Pak. Siap, Siap, bagus. Pak. Terima kasih. Anak-anak sebelum kita mulai belajarnya, tolong kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan khusyuk dan hikmat. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kelancaran dalam belajarnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Boleh dipimpin oleh Mas Lukman, bisa memimpinnya? Siap, Pak. Mari terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbi robba zidni wa bil islami ilma. dina wa bi Muhammadin Nabi nabiyya Muhammadin wa Nabiya wa rasulah. Rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Amin ya Ya rabbal Rabb. alamin. Terima kasih Mas Lukman dan juga anak-anak semuanya sudah melaksanakan doa dengan khusyuk dan hikmat. Semoga doa baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Hari ini semuanya berangkat ya, tidak ada yang tidak masuk. Eh, Alhamdulillah. Sudah Semoga kita diabsen tadi. semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa rajin berangkat ke sekolahnya. Anak-anak masih ingat pembelajaran yang minggu lalu kita belajar tentang apa? Betul Bu Umu, betul Mbak Umu tentang zakat. materi zakat. Ini kan materi tentang sejarah peristiwa Fathu Makkah. Nah, tentunya anak-anak semuanya pernah mendengar sedikit banyak tentang istilah Fathu Mekah. Entah itu saat kalian mengikuti sholat Jumat, atau di pengajian-pengajian yang lain, ataupun dari media komunikasi informasi yang lain. Pasti pernah ya? Nah, jadi anak-anak, Fathu Mekah itu adalah terbukanya kembali kota Mekah untuk umat Islam. Jadi sekali lagi, untuk Fathu Mekah artinya adalah terbukanya kembali kota Mekah untuk umat Islam. Kenapa kok bisa terjadi peristiwa tersebut? Jadi anak-anak, awalnya pada saat itu tahun ke-6 Hijriah Nabi Muhammad dan umat muslim di Madinah ingin melaksanakan haji di kota Makkah. Tapi kaum kafir Quraisy malah menghalanginya dan tidak memperbolehkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan haji di sana. Oleh karena itu, akhirnya Nabi Muhammad mengadakan perjanjian. Namanya adalah Perjanjian
Hudaibiyah. Perjanjian apa anak-anak? Hudaibiyah, Pak. Hudaibiyah. Pintar. Perjanjian Ya. Hudaibiyah. Karena untuk perjanjian ini terjadi di daerah yang bernama daerah Hudaibiyah. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya itu adalah Nabi Muhammad dan umat Islam diizinkan untuk melaksanakan haji kembali di kota Mekah. Kemudian selain itu tidak ada lagi peperangan antar suku Arab di sekitar kota Mekah dan Madinah. Tapi ternyata kaum kafir Quraisy itu melanggar isi perjanjian tersebut karena kaum kafir Quraisy tetap menindas salah satu suku yang ada di sana yaitu suku Khuza'ah, ya. Nah, karena adanya hal itu akhirnya Nabi Muhammad berinisiatif untuk menyerang kota Mekah, ya, untuk mengepung kaum kafir Quraisy. Kapan itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada tanggal 20 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, letaknya di mana? Tentu terletak di kota Mekah. Namanya saja tadi Fathu Mekah. Ya, jadi peristiwa itu terjadi di kota Mekah yang merupakan salah satu kota suci di agama Islam. Nabi Muhammad membawa pasukan sejumlah 10.000 orang ya untuk mengepung kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad dan pasukannya mengepung kafir Quraisy dari berbagai arah, mulai dari arah utara, arah timur, arah selatan, dan arah barat. Semuanya dikepung mengelilingi kota Mekah sehingga kaum kafir Quraisy yang ada di tengah-tengah itu merasa terdesak dan tidak bisa lari kemana-mana. Dan akhirnya kaum kafir Quraisy menyerah dan akhirnya umat Islam memperoleh kemenangan yang besar sehingga kota Mekah dan penduduk Mekah akhirnya mengikuti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini tercantum dalam Quran surat apa, ada yang tahu? Quran surat betul, Bu Nurul Hamidah. Namanya adalah surat An-Nasr. Pinter sekali. Mungkin bisa salah satu dari kalian membacanya. Mas Iqbal bisa, silakan. Pak. Ya. Tapi suara saya jelek, tidak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa, yang penting berani dan percaya diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bagus sekali Mas Iqbal, lancar dan juga merdu suaranya ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Nah, itu tadi adalah surat An-Nasr yang mana isi kandungannya menceritakan tentang kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang mana artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Ya, tadi kan kaum Quraisy akhirnya bertobat memeluk agama Islam tanpa adanya keterpaksaan karena Nabi Muhammad saat peristiwa Fathu Mekah itu benar-benar menggunakan strategi yang bagus tanpa adanya peperangan, tanpa adanya pertikaian, ya. Strategi tadi hanya sifatnya mendesak supaya kaum Quraisy itu tidak melakukan penindasan kembali terhadap suku-suku di sekitarnya. Begitu anak-anak, dan selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya, ke dalam 4 kelompok. Nanti kalian akan menyimak video untuk melakukan diskusi dan mempresentasikannya. Tapi supaya adil ya, untuk pembagian kelompok ini nanti sesuai dengan arahan dari Pak Fikri. Pak Fikri akan memberikan 3 kata kunci.
ketika Pak Fikri bilang rukun iman, itu kan ada 6, berarti kalian mengelompok dengan 6 anggota. Kalau Pak Fikri bilang rukun Islam, maka kalian mengelompok dengan 5 anggota. Kalau Pak Fikri bilang Khulafaur Rasyidin, maka kalian mengelompok dengan 4 anggota. Karena Khulafaur Rasyidin jumlahnya ada 4. Siap ya anak-anak ya? Oke, Bapak mulai. Yang pertama rukun Islam. Ya, bagus. Sudah, itu ada yang 5, ada yang masih 3. Nah, sekarang lagi Pak Fikri ulangi lagi rukun iman. Oke, lah itu ayo berkelompok. Itu masih ada yang kurang 1, kamu gabung. Nah, pinter. Sekarang sudah pas. Sekali lagi. Khulafaur Rasyidin. Oke, bagus. Sekarang semuanya sudah pas. Ada 4 kelompok ya. Dengan masing-masing anggotanya sudah merata. Pinter semuanya. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja ini ya. Lembar kerja tentang materi Fathu Mekah. Tolong nanti diisi ketika ada pertanyaan bisa bertanya ke Pak Fikri ya. Ini untuk kelompok yang pertama namanya adalah kelompok Abu Bakar. Yang Pak, kedua tepuk-tepuk, Pak. kelompok Umar bin Khattab, kelompok ketiga Utsman bin Affan, dan kelompok terakhir Ali bin Abi Thalib. Kira-kira butuh berapa lama ya? Kalau videonya nanti sekitar 5 menit, kalian diskusinya berapa lama? Setengah jam, Pak. 10 menit. 10 10 menit. menit Pak, ya. tepuk-tepuk dulu, Baik, Pak, biar berarti nggak total ngantuk. ada 15 menit. Silakan menyaksikan tampilan video berikut ini. Pak, ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, ini. Perkenalkan, saya Muhammad Budi Bahtiar akan menyampaikan hadiah yang telah disebut peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama melakukannya penindasan. Ya, peristiwa Fathu Mekah mengajar. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya itu tadi videonya ya anak-anak. Bisa kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Nanti setelah itu bisa maju ke depan perwakilan per kelompok. Baik. Untuk perwakilan kelompok yang pertama yang maju adalah dari siapa? Pak Lukman ya? Oke, Siap, bagus. Pak. Silakan Pak Lukman bisa menyampaikan materinya. Siap, Pak. Kelompok 1, saya akan maju tentang peristiwa Fathu Mekah adalah peristiwa terbukanya kembali kota Mekah untuk umat Islam. Terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah dikarenakan pengingkaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum kafir Quraisy. Sudah, Bapak? Baik, terima kasih. Bagus sekali Mas Lukman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Lukman. Bagus. Baik, langsung sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain. Oh, itu Mbak Umu ya ingin tanya ya. Silakan Mbak Umu. Saya mau bertanya Pak sama kelompok 1. Hikmahnya Fathu Mekah apa ya? Tadi belum Ya, bisa. bagus. Silakan ditanggapi oleh kelompok 1, hikmah atau pelajaran dari Fathu Mekah. Sebentar. Mas Rizky ya, Ya, Mas Mbak Lukman, ya silakan. ya sebentar. Hikmah dari kejadian Fathu Mekah yaitu saat ada janji tidak ingkar janji, Pak. Betul sekali ya. Jadi ketika ada janji itu harus ditepati. Jangan sampai kita meniru kaum Quraisy yang melanggar janji atau perjanjian Hudaybiyah tadi. Tepuk tangan untuk Mas Lukman yang sudah tampil dan menjawab, serta tepuk tangan juga untuk Mbak Umu yang sudah berani bertanya. Terima kasih anak-anak semuanya. Semuanya sudah maju satu persatu perwakilan kelompok. Oleh karena itu, saatnya kita Janjian. mengerjakan soal ya. Soal akan Bapak lakukan melalui aplikasi Quizzes. Jadi tolong anak-anak ini HP-nya yang tadi Bapak kumpulkan, saat ini Bapak bagi lagi, bisa koneksi ke WiFi sekolah. Ya, bisa koneksi ke WiFi sekolah dan
bisa mengerjakan link yang Bapak bagikan berikut di grup kelas ya. Sudah dibuka semua? Ayo kalau sudah kita Sudah, Pak. kita kerjakan secara live supaya seru ya anak-anak ya. Bentar ya. Bentar, masih loading ya anak-anak ya. Belum mulai, Pak. Oh iya, sebentar, maaf. Ini ada loadingnya agak lama. Ini saya Bapak bagikan lagi ya, maaf. Tadi ada yang error. Sudah bisa bergabung? Oke, menunggu guru memulai kata. Basmalah ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah selesai, Pak. Belum. Aku belum. Bisa, Pak. Saya, Pak. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri. Harus jujur, harus percaya diri dengan jawabannya sendiri. Baik, kita lihat untuk juara satunya adalah selamat kepada Mbak Eni. Beri tepuk tangan. Memperoleh juara satu. Dua jempol untuk Mbak Eni. Ranking keduanya tadi adalah Mbak Faimili. Pinter sekali. Tepuk tangan juga untuk Mbak Faimili. Nah, itu tadi adalah hasil tesnya bagi anak-anak yang sudah mendapatkan nilai bagus. Nanti akan Bapak berikan pengayaan dengan membuat poster kronologi kejadian Fathu Mekah. Kemudian bagi yang nilainya masih di bawah KKM 70, nanti kalian silakan melaksanakan tugas dengan meresum kembali dalam bentuk tulisan tentang peristiwa Fathu Mekah. Begitu ya anak-anakku semuanya. Ya, sebelum Bapak akhiri, mari kita melakukan refleksi sebentar tentang materi pelajaran hari ini. Tadi Mas Rizky ya ingin merefleksi ya tentang materi. Silakan Mas Rizky bisa Ya, disampaikan. Pak. Terima kasih waktunya, Pak. Yang bisa saya dapatkan hari ini itu tadi tentang peristiwa Fathu Mekah, Pak. Itu adalah peristiwa terbukanya kembali kota Mekah untuk umat Islam dan terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 dikarenakan pengingkaran perjanjian Hudaibiyah, Pak. Dan hikmah yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini itu kalau kita berjanji itu tidak boleh ingkar, seperti itu, Pak. Sama satu lagi bisa meneladani dari semangat perjuangan Rasulullah dengan kita belajar yang semangat di sekolah. Itu, Pintar Pak. sekali. Ya, Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Rizky. Betul sekali ya anak-anak, kita harus kemudian anak-anak dari pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Apakah senang masuk itu materi hari ini? Nanti ketemu lagi minggu depan. Kita minggu depan akan melanjutkan materinya tentang peristiwa Haji Wada. Ya, tentang materi Haji Wada. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ari.